warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is M. Shakti Fadila. My ID number is 19231030. I am from Natural Science Education Class A, Padang State University. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan laporan hasil observasi saya, yaitu adalah observasi di UPT Konservasi Penyu Kota Pariaman, Sumatera Barat. Nah, laporan hasil observasi ini ditujukan sebagai tugas akhir saya dalam mata kuliah konservasi sumber daya alam. Nah, untuk profil observan saya sendiri, lebih lengkapnya NIM saya yaitu adalah 19231030. Nama lengkap M. Shakti Fadila, dosen pengampu mata kuliah konservasi sumber daya alam ini adalah Ibu Dr. Skunda Diliarusta MPD. Nah, dalam pertemuan kali ini saya ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu adalah mengenai pendahuluan, yang kedua metodologi kegiatan, yang ketiga hasil observasi, dan yang keempat yaitu adalah dokumentasi. Nah, masuk kepada pendahuluan. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Penyu merupakan salah satu fauna yang dilindungi karena keberadaannya yang terancam punah. Reptil yang termasuk ke dalam ordo Testudinata ini mampu berimigrasi dengan jarak yang sangat jauh untuk bertelur. Secara umum, daerah yang bagus bagi penyu untuk bertelur adalah daerah yang sekitarnya itu terdapat terumbu karang dan pantainya itu berpasir, serta ditumbuhi oleh vegetasi pantai seperti kelapa, waru, cemara laut, nyemplung, rumput gajah, dan lain sebagainya. Saat ini, keberadaan penyu mengalami penurunan, bahkan beberapa spesies itu dinyatakan terancam punah. Populasi penyu terancam punah ini dikarenakan rusaknya habitat penyu oleh aktivitas manusia itu sendiri, serta adanya penangkapan induk penyu dan pencurian telur penyu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, berdasarkan keterangan yang saya dapatkan dari narasumber di lokasi observasi, penyebab umum yang ditemukan di lingkungan sekitar pada populasi penyu ini terancam punah, salah satunya itu karena pencurian telur penyu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian telur tersebut biasanya diperdagangkan di pasaran, ada yang dijual berupa telur siap konsumsi maupun yang masih mentah. Nah, selain karena ulah manusia, penyebab lain dari spesies ini dinyatakan terancam punah itu karena adanya predator. Di alam, penyu-penyu yang baru menetas tersebut mendapat ancaman kematian dari predator-predator seperti yang pertama itu kepiting, elang, ular, biawak, itu sejenis kadal, anjing, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ancaman terbesar dari bagi penyu di Indonesia, seperti juga pada halnya di seluruh dunia, itu adalah manusia itu sendiri karena kebiasaan oknum-oknum yang tak bertanggung jawab yang suka mencuri telur-telur penyu dan memperdagangkannya secara ilegal sehingga spesies penyu tersebut menjadi terancam punah. Kemudian untuk menghindari penyu dari kepunahan dan tetap menjaga keberlangsungan hidupnya, maka perlu dilakukan upaya konservasi terhadap penyu tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan terkait konservasi penyu ini adalah salah satunya itu adalah melalui penangkaran. Nah, adapun tujuan dari observasi saya kali ini, yang pertama itu adalah untuk mengetahui jenis-jenis penyu apa saja yang terdapat di konservasi yang terdapat di UPT Konservasi Penyu di Kota Pariaman. Yang kedua adalah untuk mengetahui rangkaian kegiatan konservasi yang dilakukan. Yang ketiga itu adalah fasilitas apa yang tersedia. Yang keempat mengenai pengelolaan penyu, dan yang kelima itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung.
Nah, selanjutnya, manfaat dari kegiatan observasi ini yaitu adalah untuk mendapatkan informasi terkait rangkaian aktivitas konservasi penyu di UPT Konservasi Penyu di Kota Pariaman ini. Yang kedua itu masuk kepada metodologi pelaksanaan kegiatan. Nah, metodologi pelaksanaan kegiatan, saya melakukan kegiatan observasi ini pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Alamat lengkap atau lokasi dari observasi ini yaitu adalah di UPT Konservasi Penyu, Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Pesisir Selatan, dan perairan pulau di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Nah, adapun hasil observasi yaitu adalah yang pertama mengenai sejarah berdirinya UPT Konservasi Penyu di Pariaman. UPT Konservasi Penyu di Pariaman itu sudah berdiri sekitar tahun 2006 sampai 2007 di bawah pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman. Namun, karena Sumatera Barat itu dilanda musibah gempa pada tahun 2009, tempat ini sempat vakum sejenak. Kemudian, UPT Konservasi Penyu Pariaman Sumatera Barat ini merupakan salah satu kawasan yang termasuk zona konservasi di Sumatera Barat. Sumatera Barat ternyata memiliki satu destinasi ekowisata, yakni pusat konservasi penyu di Kota Pariaman, yang mana di sini kita dapat melihat bagaimana penyu-penyu yang hidup di kawasan Pariaman dipelihara dalam sebuah penangkaran. Untuk bisa menuju pusat konservasi yang terletak di Jalan Syekh Abdul Arif, Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Sumatera Barat, tidaklah begitu sulit. Dari pusat kota Pariaman hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit untuk sampai di destinasi ini, dan juga dapat ditempuh selama 45 menit dari Bandara Internasional Minangkabau atau BIM. Selain berfungsi sebagai pusat konservasi, saat ini UPTD Konservasi Penyu Pariaman juga menjadi salah satu objek ekowisata. Tidak hanya wisatawan juga dari Pariaman dan Padang pada umumnya, namun wisatawan mancanegara juga ikut menjadikan destinasi wisata ini sebagai salah satu tempat yang mereka kunjungi ketika berada di Pariaman. UPT Konservasi Penyu itu sendiri dikelola langsung oleh Pemda Pariaman. Nah, pada tahun 2012, ini baru sekedar UPTD di bawah pengawasan pemerintah daerah atau Pemda, hingga kemudian pada tahun 2016 mulailah terjadi pengalihan dari pengawasan di bawah pengawasan Pemda menjadi pemerintah provinsi dan bertahan hingga saat ini. Nah, yang kedua kita masuk kepada jenis-jenis penyu. Ada 4 jenis penyu. Yang pertama yaitu adalah penyu hijau, nama latinnya itu adalah Selonia midas. Yang kedua penyu lekang, Lepidoselisolifae. Kemudian penyu sisik, dan yang keempat itu adalah penyu belimbing. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah penyu hijau atau Selonia midas. Penyu hijau itu memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, tanda-tanda kerapas atau pungkungnya itu berbentuk oval dengan rahang bawah yang bergerigi dan memiliki warna yang bervariasi. Kemudian penyu hijau ini memiliki karakteristik habitat pantai peneluran dengan jenis pasir berupa mineral quartz atau pasir kuarsa. Kemudian waktu peneluran itu dimulai dari matahari tenggelam hingga dini hari. Kemudian penyu hijau ini merupakan penyu yang paling sering ditemukan dan hidup di laut tropis. Dapat dikenali dari bentuk kepalanya yang kecil dan paruhnya yang tumpul. Penyu ini dinamai penyu hijau bukan karena sisiknya berwarna hijau, akan tetapi warna lemak yang terdapat di bawah sisiknya itu berwarna hijau. Tubuhnya itu bisa berwarna abu-abu, kehitam-hitaman, atau kecoklatan. Kemudian
daging jenis penyu inilah yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia, terutama di Bali. Penyu hijau yang dewasa itu hidup di hamparan lamun dan ganggang. Berat penyu hijau ini dapat mencapai hingga 400 kg. Namun untuk di Asia Tenggara yang tumbuh paling besar itu sekitar separuh dari ukuran ini, berarti lebih kurang bisa mencapai 200 kg. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah penyu lekang atau Lepidoseli solivae. Nah, penyu lekang ini memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama dengan penyu hijau, namun bentuk kepalanya itu secara komparatif lebih besar dan bentuk karapasnya itu lebih langsing dan bersudut. Tubuhnya berwarna hijau pudar, mempunyai 5 buah atau lebih sisik lateral dari sisi sampingnya dan merupakan penyu terkecil di antara semua penyu yang ada. Diperkirakan ada 1000 sarang yang ditemukan saat ini. Penyu lekang itu merupakan jenis karnivora yang mana mereka itu memakan kepiting, kerang, udang, dan kerang remis. Kemudian yang ketiga itu adalah penyu sisik. Penyu sisik itu memiliki ciri umum kerapas berbentuk jantung dan susunan genteng yang runcing dan berwarna coklat kemerahan. Warna kerapasnya itu bervariasi, ada yang kuning, hitam, dan coklat bersih. Kemudian plastronnya berwarna kekuning-kuningan. Nah, paruh penyu sisik ini agak runcing sehingga memungkinkan mampu menjangkau makanan yang berada di celah-celah kerang seperti spong atau anemon laut. Kemudian mereka juga memakan udang dan cumi-cumi. Memiliki karakteristik habitat pantai. Kemudian penelurnya berupa pasir koral, hasil hempasan ombak dengan warna pasir yang agak putih atau kekuningan. Waktu peneluran yang tidak dapat diduga, kadang itu malah tidak bisa diduga, kadang itu malam hari, bisa juga pada siang hari. Kemudian penyu sisik ini selalu memilih kawasan pantai yang gelap, sunyi, dan berpasir untuk bertelur. Kemudian yang terakhir itu adalah penyu belimbing. Penyu belimbing ini memiliki bentuk kerapas yang agak sedikit unik. Berbentuk seperti buah belimbing berwarna gelap dengan bintik-bintik putih. Ukuran penyu belimbing ini dapat mencapai hingga 180 cm dan beratnya bisa mencapai 500 kg. Penyu belimbing ini dapat ditemukan dari perairan tropis hingga di lautan kawasan subkutub dan biasanya bertelur di pantai-pantai kawasan tropis. Nah, spesies ini menghabiskan sebagian besar hidupnya itu di lautan terbuka dan hanya muncul di daratan pada saat bertelur saja. Penyu belimbing betina itu dapat bertelur 4-5 kali setiap musim. Setiap kali itu bisa mencapai sebanyak 60-129 ekor. Namun, sekarang hanya terdapat 3 jenis spesies penyu yang dapat dijumpai di UPT Konservasi Penyu Kota Pariaman, yaitu adalah penyu hijau, penyu lekang, dan penyu sisik. Berdasarkan penjelasan yang saya terima dari narasumber, untuk penyu belimbing ini sudah jarang ditemukan karena keberadaannya sudah sangat terancam punah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kegiatan konservasi yang dilakukan. Ada 3 kegiatan inti. Yang pertama itu adalah pengambilan telur, penetasan telur, kemudian perilisan atau pelepasan telur. Telur yang ada itu biasanya berasal dari tempat konservasi maupun dari telur yang ditemukan petugas dan juga masyarakat sekitar dan akan ditetaskan secara semi alami. Kemudian waktu penetasan itu adalah lebih kurang selama 2 bulan. Tempat penetasan itu adalah di Pasir Panagau yang telah disediakan khusus dengan kedalaman sekitar lebih kurang 50 cm. Telur yang menetas itu akan dilepaskan 75% dan kemudian 25% kita
dibudidayakan di tempat konservasi. Kemudian anak penyu atau biasa disebut sebagai tukik itu dilepaskan secara langsung ke pantai lepas oleh petugas maupun pengunjung. Tujuannya supaya ketika tukik sudah besar itu dia tidak kehilangan dan lupa akan habitat aslinya. Nah, dalam kaidah konservasi dari setiap sarang yang menetas 100% itu akan dilepaskan kembali ke alam agar insting dari mereka itu tetap terjaga. Namun untuk konservasi penyu Pariaman ini menetapkan dua kaidah, di mana 75% dari setiap sarang menetas akan dilepas ke perairan sebagai bentuk konservasi, dan 25% itu diperuntukkan bagi proses edukasi di lokasi observasi atau lokasi konservasi. Sosialisasi juga diuntukkan untuk sosialisasi dan penelitian. Serta tidak lupa di dalam 25% ini ada pelepasan bagi wisatawan yang ingin ikut berpartisipasi dalam konservasi penyu. Itu dengan membayar sesuai dengan peraturan daerah sekitar 5.000 per ekornya. Dalam hal kegiatan pelepasan telur penyu ini juga terdapat kegiatan lainnya, di mana semua kegiatan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait guna menunjang keberhasilan penyelamatan hewan langka ini. Nah, masuk pada tahap yang keempat, yaitu adalah upaya pemeliharaan terhadap penyu-penyu yang dipelihara di wilayah penangkaran. Nah, total penyu dewasa yang terdata sampai saat ini di UPT penyu di Pariaman itu sekitar 20 ekor yang terdiri dari berbagai jenis. Kemudian tukik yang terdata sampai saat ini baru berusia sekitar 1 minggu. Selanjutnya penyu dewasa itu rata-rata berumur sekitar 5 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Nah, di wilayah penangkaran itu terdapat sekitar 20 penyu dewasa usia sekitar 7 sampai 10 tahun yang terdata sampai saat ini. Kemudian penyu-penyu tersebut terdiri dari penyu hijau, penyu lekang, dan penyu sisik. Kemudian penyu ini akan diberi makan pada sore hari. Pakannya biasanya berupa ikan laut berbagai ukuran untuk semua jenis penyu, tergantung pada tingkat usianya. Sementara untuk tukik atau anak penyu sendiri biasanya diberi pakan 2 kali sehari. Kemudian pembersihan bak penyu itu dilakukan setiap hari untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan ekosistem dari penyu-penyu tersebut. Penyu-penyu yang sakit itu akan dikarantina dan diobati serta diberi vitamin guna menunjang keberlangsungan hidupnya. Upaya pemeliharaan yang dilakukan mulai dari pemberian makan pada sore harinya, kemudian pakannya biasanya berupa ikan berbagai ukuran untuk semua jenis. Kemudian untuk pembersihan kolam itu dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari, guna untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan ekosistem dari penyu tersebut. Kemudian yang kelima yaitu adalah kegiatan penunjang. Yang kelima maksudnya itu adalah kegiatan pengunjung. Untuk memasuki kawasan konservasi di UPT konservasi penyu di Pariaman ini, pengunjung itu dikenakan biaya sebesar 3.000 per orang. Untuk tujuan edukasi pengunjung atau observasi, awalnya kita diarahkan menuju aula untuk mendapatkan pembelajaran terkait penyu. Dan upaya konservasinya. Baru setelah itu kita kemudian pengunjung akan diarahkan untuk melihat-lihat penyu yang terdapat di tempat penangkaran. Kemudian bila kita ingin ikut serta dalam perilisan atau pelepasan tukik, maka pengunjung biasanya dikenakan biaya tambahan sebesar 5.000 per ekor. Nah, fasilitas yang tersedia di UPT Konservasi Penyu Pariaman ini diantaranya yaitu adalah yang pertama seperti aula, kolam pembesaran, laboratorium, kantor, ruang informasi, WC umum, musala, tempat penetasan telur, kemudian dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT Konservasi Penyu, baik itu meliputi kegiatan rutin,
meliputi kegiatan rutin ataupun operasional guna menunjang terlaksananya konservasi penyu yang berasaskan pada lingkungan serta multi-efek kepada masyarakat. Di antaranya itu adalah ruang inkubasi peneluran penyu, kemudian ruang karantina, pos jaga, kantor, ruang informasi, kemudian serta fasilitas pendukung lainnya. Di antaranya kesediaan fasilitas menyelam untuk pelaksanaan mentoring terumbu karang yang notabene itu merupakan satu kesatuan dari sebuah siklus kehidupan penyu. Fasilitas ini merupakan hasil dari pembangunan APBN dan APBD tahun 2009 dan terus mengalami perkembangan dengan menambahkan fasilitas demi tercapainya kawasan konservasi penyu yang berbasis ekowisata dan kawasan konservasi pendidikan. Nah, demikianlah penjelasan dari hasil laporan hasil konservasi yang saya lakukan. Berikut adalah dokumentasinya. Ini adalah dokumentasi saya bersama narasumber. Itu adalah di kantor dan juga di tubuh penyunya. Kemudian ini adalah dokumentasi dari penyu.